A'udzubillahi samil alim minasyaitonir la'inir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alana minal mutamassikina biwilayati amiril mu'minin wa auladihil ma'sumin ajma'in. Ahyina ala dzalik wa amitna ala dzalika yal karim. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin Abi Qasimil Mustafa Muhammad wa alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahudahum bi ihsanin ila qiyami yaumil mahsyar. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bushairi Ali pada acara Renungan Hikmah di channel Hikmah.tv. Para pemirsa Hikmah.tv yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, kita akan berbicara mengangkat sebuah tema dan berbicara tentang sosok agung setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib Salamullahu alaihi. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 13 Rajab tahun 10 sebelum kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahirlah seorang sosok manusia agung setelah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib salamullahu alaihi. Imam Ali alaihi salatu wassalam adalah putra dari Sayyidina Abu Thalib dan putra dari Sayyidah Fatimah binti Asad, di mana beliau lahir hari Jumat tanggal 13 Rajab 10 tahun sebelum kenabian. Beliau dilahirkan di dalam Ka'bah, yang ketika itu Fatimah binti Asad ketika mengandung beliau dan mencapai 9 bulan, beliau bertawaf di Ka'bah. Dan di saat beliau bertawaf di Ka'bah tersebut, maka beliau merasakan sakit, tanda-tanda ingin melahirkan. Beliau menengadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memandang Ka'bah. Ya Allah, ya Tuhan Ka'bah, aku memohon terhadapmu, rasa sakit telah kurasakan di mana aku akan melahirkan anakku. Jangan engkau permalukan aku jika sekiranya aku melahirkan di tengah-tengah orang seperti ini. Aku malu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, memberikan ilham kepada Fatimah binti Asad, ibu Sayyidina Ali salamullah alaih, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada beliau untuk memasuki Ka'bah, dan Ka'bah itu terbelah. Masuklah Fatimah binti Asad. Setelah beliau masuk di dalam Ka'bah tersebut tertutup kembali. Kita mengetahui bahwa Sayyidah Maryam, wanita agung di zamannya, ibu dari Ruhullah Nabi Isa alaihissalam, beliau beribadah di mihrab, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah keagungan kepada beliau, di mana rahim beliau dititipi seorang nabi, Ruhullah Nabi Isa alaihissalam. Ketika Maryam alaihissalam, beliau ingin melahirkan Nabi Isa alaihissalam, beliau diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan tempat peribadatannya di mihrab.
dan beliau melahirkan di bawah pohon kurma. Lahirlah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tetapi ketika Fatimah binti Asad beliau melahirkan putra beliau yang disebut juga putra Ka'bah, di mana Fatimah binti Asad melahirkan Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam bukan di bawah atap rumah tertentu di sekitar Mekah, akan tetapi beliau ketika merasa sakit pada waktu bertawaf, Allah membukakan Ka'bah tersebut terbelah dan masuklah Fatimah binti Asad, kemudian ditutup kembali Ka'bah tersebut dan lahirlah seorang manusia mulia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Dan ini bukan merupakan sebuah kebetulan. Kita tidak memiliki istilah di dunia ini selembar daun yang jatuh di ujung bumi yang tak terjangkau oleh manusia lainnya, itu semuanya direncanakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terkecuali akan kelahiran Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam di dalam Ka'bah. Dan ini adalah sebuah kemuliaan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kemuliaan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Sayyidah Maryam alaihissalam ketika ingin melahirkan putranya Ruhullah, seorang nabi, beliau diperintahkan untuk keluar dari mihrab dan beliau melahirkan di bawah pohon kurma. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ibu Imam Ali bin Abi Thalib, Fatimah binti Asad, karena rasa gembiranya memberi nama putranya dengan Haidar. Arti Haidar tersebut adalah singa, keperkasaan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Thalib memberi nama terhadap anak dari Fatimah binti Asad, yaitu Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Ali adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di dalam hadis qudsinya mengatakan, Ana Mahmudun wa anta Muhammad. Ana a'la wa anta Ali. Aku adalah Mahmud dan engkau Muhammad adalah Muhammad. Aku adalah a'la, maha tinggi, sedangkan engkau ya Ali adalah Ali. Berarti Ali adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ali salamullah alaihi merupakan sosok yang tak terpisahkan dari belahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merepresentasikan dari akhlak suci Rasulullah, manifestasi dari jiwa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semua itu diakui baik oleh lawan maupun kawan. Di mana kelahiran agung pintu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, pintu ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sang imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku adalah kota ilmu," ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ali adalah pintunya. Barang siapa yang menginginkan ilmu, hendaklah ia datang lewat pintunya. Orang yang mencari ilmu atau mengambil sesuatu tidak lewat pintu, berarti dia seorang pencuri. Di sini Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang merupakan manifestasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nafsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jiwa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dialah sang imam, orang yang pertama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul.
Dialah sang imam yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta dukungan dakwahnya kepada para kerabat, kaumnya, dan semuanya menolak akan dakwahnya tersebut, akan ajakannya tersebut, dialah sang Imam Ali bin Abi Thalib tampil dengan gagahnya yang masih anak-anak pada waktu itu, mengatakan, "Saya siap wahai Rasulullah, jiwa dan raga saya akan berikan terhadapmu." Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Anta waziri wa khalifati min ba'di." Engkau adalah wasiku, penggantiku, dan khalifahku setelah aku, wahai Ali bin Abi Thalib. Dialah sang imam Ali bin Abi Thalib, di mana beliau berdiri di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai makmum dan Rasulullah sebagai imam untuk melaksanakan sholat. Dialah sang imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam yang menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas tempat tidurnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Beliau dikepung oleh kafir Quraisy, ingin dibunuh. Dialah sang imam Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi Rasulullah yang konsekuensinya menggadaikan nyawanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi mayashri nafsahu batigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad." Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun bagi hamba-hambanya. Dialah Ali bin Abi Thalib mengambil resiko yang terberat dari seluruh perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah sang imam yang merupakan pintu ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dialah sang imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, pendobrak pintu Khaibar. Dialah sang imam Ali bin Abi Thalib yang merupakan menantu sepupu dari Sayyidul Wujud, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dia, Ali bin Abi Thalib, adalah merupakan sepupu menantu dari penghulu dari segala nabi dan rasul. Dialah sang imam, ayah dari penghulu pemuda surga, yaitu Imam Hasan dan Imam Hussein, Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Dialah sang imam yang menahan rasa laparnya berpuasa nazar 3 hari, berbuka hanya dengan air putih, di mana makanan untuk dia berbuka beserta keluarga beliau diberikan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, dan kepada tawanan. Dialah sang imam Ali bin Abi Thalib yang seluruh hidupnya didermabaktikan untuk menegakkan keadilan, menerjang sebuah bahaya, penolong dan pembela kaum-kaum tertindas, penolong dari kaum papa dan miskin. Dialah sang imam yang dikagumi oleh kawan dan lawan. Dialah Ali sang imam memecahkan seluruh masalah yang tak dapat dipecahkan oleh 3 penguasa, 3 khalifah pada waktu itu. Dialah sang imam ketika Umar bin Khattab mengatakan, ketika dia menduduki tampuk kekuasaan, Umar bin Khattab berkata, "Laula Ali la khalaqal Umar." Kalaulah bukan karena Ali, kalau tidak ada Ali, kalau tidak ada Abul Hasan, Ali bin Abi Thalib, maka celakalah Umar. Dialah sang imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam adalah seorang yang zuhud, seorang imam bagi orang-orang bertakwa, imamul muttaqin, di mana kehidupannya sangat sederhana. Duduknya sering bersama orang-orang fapa dan fakir miskin. Dialah ayah bagi anak-anak yatim. Dialah pelindung bagi fakir miskin.
Dia hanya memiliki 3 lembar baju yang dikenakannya. Dan dia hanya memakan roti kering. Dialah sang Imam Ali bin Abi Thalib ketika pembunuhnya sang Khawarij Ibnu Mulzam telah menebas batang lehernya. Beliau berkata, "Pustu li Rabbil Ka'bah." Aku menang, aku beruntung untuk Tuhan Ka'bah, aku telah menang. Dialah sang imam, sekalipun dibunuh oleh sang durjana, masih berkata, "Berikan susu ini kepada orang yang terasing di dalam penjara," yaitu pembunuhnya Ibnu Muljam. Dialah sang Imam Ali bin Abi Thalib yang dalam hidupnya dikelilingi fitnah para durjana, dan dalam ketiadaannya pun pengikutnya pun didiskriminasi sampai hari ini. Siapapun yang mengaku sebagai pencinta, pengikut Ali bin Abi Thalib salawatullah salamu alaih, dan dia konsisten berjalan di atas jalan Imam Ali bin Abi Thalib, pasti dia akan mendapatkan sebuah rintangan. Dialah Ali sang imam yang berkata, "Ana abdun min abidi Muhammad." Aku adalah budak dari budak-budaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Ali sang imam di mana yang mengikutinya pasti selamat walau harus didiskriminasikan, dan yang berpaling darinya celaka. Salam atasmu wahai imam, saat engkau dilahirkan, saat engkau meninggal dunia, dan saat engkau nantinya dibangkitkan kembali. Berilah syafaatmu untuk kami yang hina ini wahai imam. Allahumma ja'alna minal mutamassikin bi wilayati amiril mu'minin wa auladihil ma'sumin ajma'in. Ahyina ala dhalik wa amitna ala dhalika ya karim. Ya Allah, berikanlah karunia kepada kami untuk selalu mengikuti Imam Ali dan pada keturunannya yang mulia. Hidupkan kami dengan wilayah tersebut dan matikan kami dengan wilayah tersebut. Jadikan kami dan berikanlah syafaat Rasulullah dan syafaat Imam Ali bin Abi Thalib di hari kiamat kelak. Semoga kita semua bisa meneladani akhlak mulia, perilaku mulia dari sang imam yang merupakan manifestasi dari Rasulullah SAW. Sampai jumpa pada renungan hikmah yang akan datang. Khudil hikmata wala fiyadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.